Air mineral dan air putih seringkali dianggap sama. Padahal, ada beragam manfaat air mineral yang tidak dimiliki air putih. Tak heran bila air mineral dinilai lebih bermanfaat untuk kesehatan dibandingkan air putih biasa. Nah, peluang ini yang cepat diambil oleh orang cerdas untuk mencapai kesuksesannya. Jika di Indonesia kita punya air mineral yang populer seperti Aqua, itu sama dengan Cina, yang juga memiliki merek air mineral yang sangat laris di pasaran yang bernama Nongfu Spring. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan air mineral terkemuka yang penjualannya sangat besar. Besarnya sebuah produk tentunya tak terlepas dari siapa pendirinya ya guys. Pemilik Nongfu Spring ialah Zhong Sansan. Zhong Sansan merupakan seorang pengusaha milioner Tiongkok yang mendirikan dan mengepalai Nongfu Spring, perusahaan minuman terbesar di Tiongkok. Dari sebagian hasilnya, ia juga memiliki perusahaan farmasi besar di Tiongkok bernama Wantai. Pada September 2020, ia dinobatkan menjadi orang terkaya di Tiongkok, sekaligus masuk dalam daftar jajaran orang terkaya di dunia guys. Di balik kesuksesannya mendirikan Nongfu Spring, siapa sangka Zhong dulu sempat merasakan lika-liku dan pahitnya dalam membangun bisnis. Tapi percayalah, yang pahit itu mengsehatkan. Canda terus. Tapi kita simak dulu kisahnya ya guys. Zhong lahir di Hangzhou, Cina tahun 1954. Di sekolah menengah pertamanya, ia harus terpaksa putus sekolah karena terjadi revolusi kebudayaan pada tahun 1966 sampai 1976 dan turut berdampak pada ekonomi keluarganya yang jatuh miskin. Karena kondisi itu, ia akhirnya menjadi kuli bangunan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain punya niat membantu keluarganya, Zhong juga menyisihkan sebagian upahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Tak terasa waktu perlahan berlalu. Pada tahun 1977, ia pun mencoba untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi Dewa Fortuno tak berpihak kepadanya. Ternyata saat itu ia gagal. Ya, yang namanya ciri jiwa kesuksesan itu sudah ada sejak awal, yang identik tak mudah menyerah ya guys. Zhong pun memutar otak. Hingga akhirnya ia mencoba mendaftar di Zhejiang Radio dan TV University. FYI nih guys, Zhejiang Radio dan TV University ini adalah sebuah institusi perguruan tinggi yang berspesialisasi pada bidang jurnalisme, penyiaran radio dan televisi. Di sanalah ia kuliah sambil bekerja. Setelah lulus dan mendapatkan gelarnya, Zhong menjadi reporter harian Zhejiang yang mana ia bertugas untuk mewawancarai lebih dari 500 pengusaha mandiri. Nah, ini yang menarik nih guys. Namun sebelum lanjutin kisahnya, yuk sisihkan juga waktu Anda untuk berikan dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe. Subscribe itu gratis loh. Saai lo. Hehe. Nah, dari berbagai manusia pengusaha tersebut membuat ia sering menulis berbagai biografi pengusaha mandiri. Hingga pada titik klimaksnya, Zhong menjadi termotivasi menggapai mimpinya mendirikan bisnis sendiri. Pada tahun 1988, Zhong memutuskan untuk pindah ke Pulau Hainan untuk memulai berbagai bisnis pertamanya seperti budidaya jamur, udang, dan kura-kura. Di sela-sela berbisnis tersebut, Zhong bahkan bekerja sebagai sales, atau dengan kata lain agen penjualan minuman di perusahaan minuman Wahaha. Karena mendapat berbagai pengalaman di tempat ia bekerja pada perusahaan air minuman kemasan tersebut, pada tahun 1996 yang kala itu gua baru lahir, Zhong saat itu pun mendirikan usahanya sendiri dengan produk utama air mineral kemasan. Pada tahun 2007, Zhong berhasil membangun gagasan melalui air mineral yang diciptakannya dapat meningkatkan kesehatan. Hingga pada 2008, ia memberikan nama air mineralnya bernama Nongfu dengan misi menghubungkan konsumen dengan alam melalui air Nongfu Spring. Tak disangka merek air mineral Nongfu Spring mengalami kelonjakan konsumen, penjualannya justru makin meningkat. Hingga menjadikan merek air mineral ini sangat populer, bahkan mendunia nih guys. Asal kalian tahu ya, perusahaannya pada waktu itu bisa-bisanya mengalahkan Coca-Cola, Pepsi, dan Watson. Perusahaan air mineralnya terus berkembang tak hanya memproduksi air mineral, tapi juga mulai produksi berbagai minuman kemasan lainnya. Perusahaannya terus melejit dan melaporkan pendapatan senilai 3,5 miliar US dollar pada tahun 2019 dan memulai debut pasarnya pada akhir 2020 di Bursa Efek Hong Kong. Karena kepiawaiannya membaca peluang dan bisnis air mineral yang didirikannya, Zhong pun menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Kini ia memiliki kekayaan senilai 84,7 miliar US dollar, setara dengan 1.221 triliun rupiah. Ia juga membeli saham perusahaan farmasi bernama Beijing Wantai Biological yang pada saat itu juga mengembangkan vaksin COVID-19.
Nah guys, itulah kisah inspiratif seorang pengusaha terkaya di Cina bernama Zhong Sansan. Hikmah yang dapat kita ambil adalah tetaplah berinovasi karena kita tak tahu kapan kesuksesan itu akan datang, entah besok atau lusa. Jika pahit maka telanlah. Sadarilah bahwa pahit itu adalah obat. Ingat, sukses itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, bung. Nikmati prosesnya, tuai hasilnya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, bagikan juga ke media sosial kalian.